Halo semuanya, apa kabarnya nih? Oke, jadi sebelum itu perkenalkan dulu, nama Ibu Laura Intan Kencana. Di video kali ini kita akan membahas tentang perpindahan kalor. Nah, pada video kali ini itu akan dibagi menjadi 3 bagian sesuai dengan 3 jenis perpindahan kalor itu. Jadi yang pertama kita bahas dulu ya, kalor. Kenapa? Karena pasti sebelum ini kalian sudah mempelajari tentang suhu dan kalor. Jadi apa sih kalor itu? Jadi secara singkat, kalor adalah energi yang berpindah dari satu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Nah, untuk proses perpindahan kalor itu artinya proses transfer energi panas dari satu tempat ke tempat lainnya. Seperti itu. Nah, untuk apa sih kita harus mempelajari perpindahan kalor ini? Jadi dengan kita memahami perpindahan kalor, itu dapat membantu kita merancang sistem pemanas dan pendingin yang efisien, serta memahami juga fenomena alam. Oke, seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi, kalau videonya akan terbagi menjadi 3 bagian, itu karena perpindahan kalor terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama ada konveksi, kedua konduksi, dan ketiga itu ada radiasi. Oke, jadi konveksi itu apa sih? Nah, konveksi itu adalah salah satu jenis perpindahan kalor yang terjadi melalui pergerakan fluida yang merupakan cairan atau gas dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, untuk konveksi ini sendiri itu terdapat 2 jenis. Yang pertama itu adalah konveksi alami. Bagaimana sih konveksi alami itu? Jadi konveksi alami dihasilkan oleh perbedaan densitas dalam fluida yang disebabkan oleh pemanasan atau pendinginan. Contohnya, udara yang panas yang naik dan udara dingin yang turun. Kemudian, jenis yang kedua adalah konveksi paksa. Ini dihasilkan oleh sumber eksternal seperti kipas atau pompa yang menggerakkan fluida. Contoh, seperti sistem pendingin komputer yang menggunakan kipas untuk mengalirkan udara dingin. Oke, jadi bagaimana sih mekanisme konveksi itu dan bagaimana juga pemanasan dan pergerakan fluida tersebut. Jadi ketika fluida dipanaskan, partikelnya bergerak lebih cepat dan jaraknya menjadi lebih renggang. Hal ini menyebabkan densitasnya berkurang. Kemudian, fluida yang lebih panas dan kurang padat akan naik, sedangkan fluida yang lebih dingin dan lebih padat akan turun. Hal ini menciptakan terjadinya sirkulasi. Nah, contoh sederhana dari mekanisme konveksi ini itu air yang dipanaskan dalam panci. Jadi, air di dasar panci itu memanas menjadi kurang padat dan naik ke atas. Sementara itu, air yang lebih dingin di permukaan turun ke bawah untuk menggantikan air yang panas yang naik. Hal ini membentuk pola sirkulasi yang terus-menerus. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya. Apa sih yang mempengaruhi konveksi itu? Jadi yang pertama itu adalah perbedaan suhu. Nah, semakin besar perbedaan suhu antara permukaan panas dan fluida, maka semakin kuat pula konveksinya. Yang kedua itu adalah kekentalan atau viscosity. Fluida dengan kekentalan rendah lebih mudah bergerak. Kemudian, faktor yang ketiga adalah kepadatan fluida. Fluida dengan kepadatan lebih tinggi bergerak lebih lambat. Dan gaya gravitasi juga mempengaruhi proses konveksi. Gravitasi memperkuat konveksi. Di mikrogravitasi, konveksi itu berkurang. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah luas permukaan. Semakin besar luas permukaan, semakin banyak panas yang ditransfer. Kemudian, faktor yang keenam adalah kecepatan aliran fluida. Fluida yang mengalir lebih cepat meningkatkan transfer panas. Dan faktor yang ketujuh adalah konfigurasi dan orientasi geometris. Bentuk dan orientasi benda mempengaruhi pola aliran konveksi. Kemudian faktor yang terakhir adalah kondisi batas atau boundary condition. Sifat permukaan dan kondisi lingkungan sekitar tentu saja mempengaruhi proses konveksi. Oke, sekarang kita akan bahas tentang aplikasi dan contoh nyata dari konveksi ini. Jadi yang pertama itu ada atmosfer bumi. Nah, udara panas di dekat permukaan bumi naik ke atas dan udara dingin dari atas turun. Hal ini menyebabkan angin dan cuaca. Lalu yang kedua ada sistem pemanasan ruangan. Oke, selanjutnya kita akan bahas juga tentang persamaan matematika dari konveksi
konveksi ini. Jadi ada rumus tersendirinya untuk kita mencari nilai atau besar kalor yang mengalir dalam proses konveksi itu. Jadi persamaan matematisnya adalah H sama dengan H kecil dikali A kali delta T. Jadi H besar itu artinya kalor yang mengalir setiap detik dengan satuan joule per sekon. Kemudian untuk H kecil itu adalah koefisien konveksi termal dengan satuan joule per sekon meter kuadrat derajat Celcius. A adalah luas menampang fluida meter kuadrat dan delta T adalah perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Mungkin itu saja untuk penjelasan tentang konveksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang konduksi. Sampai jumpa lagi.